Oke, sudah terekam. Baik Bapak Ibu, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka pertemuan malam hari ini dengan memohon kepada Allah dengan seraya kita membaca suratul Fatihah bersama-sama. Ila diniyah solehah al-Fatihah. Alhamdulillah. Terima kasih. Tampak ceria ini tadi pagi kegiatan OJT yang pertama ya Bu ya. Ini LMS OJT, OJT ke satu hari kedua, ini ya? Pak. OJT. Ya, OJT kedua hari ini kedua, ya Bu? Iya Bu, Pak. Ya. Jadi kita bertemu itu Ibu Bapak di OJT 2 itu pada hari pertama ini dengan nanti kita ketemu di hari ke-10 atau ke-9. Tentu pada hari yang pertama ini saya ingin mendapatkan progres atau laporan dari Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu lakukan, dan barangkali saya bisa memberikan solusi. Di OJT 2 pada hari pertama itu tentu ini kita kondisikan seakan-akan memang sekolah di mana tempat Ibu bertugas itu adalah tempat baru, sehingga Anda harus melalui dengan tahapan-tahapan yang disyaratkan. Bagaimana yang disampaikan di pedoman teknis penyelenggaraan diklat pengawas dengan pola IST OJT, ini memang ada ketentuan-ketentuan yang harus kita patuhi di dalam melakukan. Selain Anda mendapatkan dari LMS, Anda juga mendapat pencerahan dengan berelaborasi dengan para instruktur. Kemudian Anda juga diberi kesempatan untuk melakukan finalisasi program itu dengan pembimbingan dari pengawas yang sudah lebih dahulu tahu atau pengawas yang sudah melaksanakan tugas. Kebetulan Bapak Ibu dipertemukan Allah dengan saya, maka saya punya kewajiban untuk mendampingi Bapak Ibu. Baik Ibu, Bapak, saudara sekalian, tugas saya pada pendampingan ini adalah memberikan semacam konsultasi teknis di dalam penyelenggaraan diklat ini, utamanya di dalam mendampingi Bapak Ibu menyusun rencana tindak lanjut. Saya berikan sebuah gambaran bahwa di OJT 1 kemarin Bapak Ibu sebenarnya sudah memulai, tetapi di OJT 2 ini harus sudah tereksekusi beberapa hal. Kalau saya coba untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu, kalau kebetulan kemarin belum saya sampaikan, belum saya share screen ya, lupa. Baik, Bapak Ibu bisa melihat paparan di ini contoh. Iya, Pak. Latihan 1 OJT 2 menyusun metrik rencana tindak lanjut program pengawasan. Maknanya bahwa Bapak Ibu setelah melakukan identifikasi dan analisa terhadap problematika yang ada di sekolah, Bapak Ibu diminta untuk menindaklanjuti. Barangkali ada sedikit perbedaan kolom ini, tapi mungkin bisa ditambahkan, tidak apa-apa. Nanti Bapak Ibu bisa mengunduh di LMS ini tugas-tugas ini.
Misalnya Bapak Ibu menemukan problematika di sekolah itu adalah sebagian besar guru belum melakukan inovasi. Kata sebagian ini kan masih sifatnya kuantitatif yang tidak terukur. Diharapkan Anda tidak menyebutkan sebagian besar, tapi Anda sudah bisa memprosentase. Bagaimana kok bisa memprosentase? Karena hasil analisis di OJT 1 itu. Tapi kalaupun belum terprosentase, boleh juga menggunakan kata ini. Atau Anda minta penguatan kepada pengajar Anda, apakah boleh saya menggunakan istilah ini atau harus sudah terukur. Praktek pengawasan yang akan Anda tindak lanjuti melalui kegiatan melihat identifikasi ini, Anda akan melakukan kegiatan supervisi akademik. Sasarannya misalnya semua guru, apa mungkin sebagian guru atau guru-guru tertentu yang Anda identifikasi belum melakukan. Kemudian tujuannya tentu meningkatkan kompetensi pedagogi guru, karena ini kaitannya dengan pembelajaran. Bagaimana 4 kompetensi guru itu salah satunya adalah kompetensi pedagogi. Kompetensi sosial itu sulit untuk dilakukan. Indikator yang Anda pakai untuk mengukur bahwa kalau Anda melakukan supervisi, kemudian Anda menemukan, kemudian Anda melakukan tindakan perbaikan, itu adalah menerapkan, guru mampu menerapkan metode-metode pendekatan pembelajaran yang saintifik. Metode pembelajaran yang sintaknya itu menggunakan sintak saintifik. Kemudian Anda memilih pendekatan itu yang Anda pakai apa pakai FGD, in-house training apa. Kemudian langkah kegiatannya apa? Anda nanti merencanakan supervisi, menyusun instrumen, melaksanakan supervisi, mengevaluasi. Di dalam pembelajaran era Merdeka Belajar ini, artinya membelajarkan anak sesuai dengan kodrat zaman ini, maka ketentuan tambahannya, anak itu harus belajar dalam suasana yang gembira. Konsep pembelajaran KHD itu. Rasa gembira itu diambil dari teorinya orang Eropa, ini disebut dengan student well-being. Sama saja dengan enjoyful learning itu. Belajar dengan penuh rasa gembira itu. Nanti macam-macam ini. Cuma kalau well-being itu eksekusi lapangannya itu luas sekali, banyak hal dapat dilakukan. Ini di kegiatan yang harus Bapak Ibu lakukan. Nah, kalau kemudian Bapak Ibu ini saya tunjukkan supaya Bapak Ibu nanti rumusnya. Langkah berikutnya adalah istilahnya hubungan antara jelek dan ikan semakin lama semakin dekat. Mic-nya dimatikan dulu, Bu. Di tugas 2-nya, tugas OJT 2-nya ini, Anda harus membuat metrik jadwal RTR. Rencana tindak lanjut itu Anda lakukan mulai kapan tuh Anda itu? Kalau kemarin di OJT 1 kan sudah sosialisasi di sekolah sendiri dan sekolah magang, menyusun perangkatnya yang kira-kira akan digunakan, Anda polakan di hari kedua dan hari ketiga. Ya, ini karena ini di hari ke-38 harus selesai. Anda melakukan koordinasi dengan pengawas pembina Anda berkoordinasi dengan teman kepala sekolah yang kebetulan menjadi sasaran kedua. Pendek kata, dalam persiapan ini
Tidak harus 3, boleh 4, boleh 5, terserah Anda itu berkoordinasi dengan siapa saja. Utamanya apa yang Ibu kerjakan, Bapak kerjakan itu ada ini. Bahwa di dalam melaksanakan praktek kepengawasan di job training kedua ini, Anda ini harus sudah mengkristal pada 5 hal. 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama tentu kalau ada permasalahan guru, Anda melakukan pembinaan guru. Melalui kegiatan apa? Supervisi akademik tentu. Kemudian yang kedua, Anda melakukan penilaian kinerja kepala sekolah. Karena Anda pengawas, Anda menilai kepala sekolah. Anda juga diminta menganalisis hasil penilaian kinerja guru. Mengapa hanya menganalisis? Karena penilaian kinerja guru ini sudah dilakukan oleh kepala sekolah. Anda hanya menerima hasilnya untuk Anda analisis. Kapan itu Anda lakukan? Anda rencanakan. Kapan? Ini direncanakan pada hari keberapa? Kemudian Anda juga harus merencanakan tindak lanjut dari pembimbingan dan pelatihan pada guru yang anggap ada masalah utama. Pembimbingan, pelatihan, atau ini disebut BIMLAT, ini profesional guru sesuai dengan masalah yang Anda temukan. Ini Anda lakukan kapan? Kemudian yang keempat, Anda ternyata tidak diminta untuk membuat penelitian tindakan sekolah. Hanya diminta menyusun proposal. Berarti kalau proposal itu hanya skenario garis besar penelitian tindakan kelas yang akan Anda lakukan itu topik yang Anda bahas apa. Asumsi awal Anda melakukan tindakan itu karena Anda melihat apa dari hasil pemantauan Anda selama ini. Kemudian skenarionya nanti bagaimana? Skenario apa maksud saya? Skenario action dari refleksi 1, refleksi 2 itu bagaimana? Kemudian yang terakhir peningkatan kompetensi calon pengawas. Ini yang agak menjadi problematika karena ada beberapa teman salah paham, gagal paham peningkatan kompetensi calon pengawas ini. Itu penjelasan secara umum dulu. Mungkin ada sesuatu yang ditanyakan. Saya boleh tanya, Pak? Pertanyaan saya di sini itu untuk menjawab pertanyaan, jadi ya boleh. Baik, Pak. Untuk proposal PTS kemarin itu salah satu rekan mengatakan harus minimal 2 siklus. Sementara kan ada kalau misalnya diawali dengan prasiklus yang memuat bahwa tidak berhasil ketika melakukan satu perlakuan, lalu di siklus 1 kita perbaiki di siklus 1 dan itu siklus 1 sudah cukup nilainya. Apakah itu cukup? Apakah kita tetap harus melanjutkan ke siklus 2? Pertanyaan saya, Anda disuruh melakukan penelitian, apa Anda disuruh membuat proposal saja? Proposal, Pak. Nah, kalau proposal berarti Anda kan belum meneliti. Baik, Pak. Kalau belum meneliti, itu berarti Anda harus mencadangkan siklus itu tidak hanya 1. Hanya berandai-andai kalau siklus 1 tidak ditemukan, nanti siklus keduanya begini itu. Itu sudah ada sebuah penelitian, desain ya, grand design yang Anda buat. Ya,
Kalau permintaannya, nah ini boleh Anda juga bertanya kepada instruktur Anda, Bu, Pak, apakah saya harus membuat produk penelitian tindakan sekolah apa cukup proposal? Kalau proposal berarti belum melakukan. Kalau belum melakukan Anda tidak perlu mengetahui hasil siklus 1 bagaimana. Hanya kira-kira kalau siklus 1 tidak tercapai, nanti siklus 2-nya seperti ini. Menurut tok. Baik, Pak. Iya, iya. Oke. Iya. Saya Pak izin bertanya Pak Sofian Pak. Yang tadi bagian 8 Pak, yang dari metrik itu, yang meningkatkan kompetensi calon kepala sekolah. Mohon penjelasannya lebih spesifik. Peningkatan kompetensi calon pengawas. Iya, calon pengawas. Betul Pak, betul. Poin ke-8. Tidak saya share screen ini maksudnya. Sebentar. Ini tuh maksudnya. Ya. Kelihatan Ibu Bapak? Terlihat Pak. Terlihat Pak. Kelihatan Pak. Ya, yang biru ya. Yang biru. Ini tak buat warna-warni supaya gampang. Betul. Ya. Tadinya ya putih semua. Ini tadi saya pakai menjelaskan pertemuan keempat untuk NTT ini tadi. Karena mengulang minta tanya ini lagi. Baik Ibu Bapak, ini saya matikan dulu. Saya ingin Ibu membaca ini dulu. Membaca ini dulu. Untuk mengetahui apakah yang lemah dari apa yang Anda lakukan di sekolah itu, tentu ada alat yang digunakan untuk mengukur. Alat yang pertama dipakai mengukur adalah instrumen AKPK. Dan ini sudah Anda isi kira-kira. Betul? Anda kemarin sudah mengisi instrumen ini? Sudah Pak. Sudah Pak, ya. Nah, saya sekarang ingin Bapak Ibu perhatikan fokus. Coba dimatikan dulu mic-nya supaya saya tidak terganggu. Dengarkan saja, nanti kalau saya bertanya dibuka. Ya. Di pertanyaan 1 sampai 75 itu hampir semuanya merata, optionnya itu gradasi tingkatan. Saya menunjukkan bahwa saya telah menyelesaikan tugas-tugas saya dengan efektif dan tepat pada waktunya. Anda memilih sangat mampu karena Anda merasa bahwa Anda mampu. Boleh enggak memilih ini? Jawab. Boleh. Kalau Anda merasa cukup mampu memilih ini, boleh enggak? Boleh. Boleh. Atau Anda merasa belum tahu sama sekali memilih ini, boleh apa enggak? Boleh. Tidak boleh kalau belum tahu. Tidak mampu menunjukkan? Oh, boleh. Boleh. Kalau Pak. kita tidak mampu berarti tidak mampu menunjukkan karena belum paham, Pak. Oh gitu. Oke. Kemudian yang kedua, hampir sama ini. Saya menunjukkan bahwa saya telah memberikan contoh, bukan memberikan contoh, bukan menjadi contoh loh ini. Memberikan contoh dalam melaksanakan tugas secara ikhlas. Karena memberikan contoh itu lebih mudah daripada menjadi contoh. Nah, ini memberikan contoh ini. Kalau di pembelajaran KHD tidak boleh memberikan contoh, kalau bisa menjadi contoh. Memberikan contoh dalam melaksanakan tugas secara ikhlas. Jadi yang dicontohkan bisa dirinya sendiri, bisa orang lain. Yang ditandai dengan seringnya pemberian bantuan kepada atasan maupun rekan kerja terkait dengan pelaksanaan tugas mereka. Ini memilih juga boleh seperti tadi. Tidak mampu boleh enggak? Boleh. Kurang mampu boleh enggak? Boleh. Cukup mampu boleh enggak? Sangat mampu boleh enggak? Boleh.
Boleh, semuanya boleh. Tidak ada yang salah. Nah, ini nanti kalau kita analisis, kekuatan Anda itu akan terbaca. Anda itu yang sudah sangat mampu di poin apa saja, yang kurang mampu di poin apa saja. Karena yang diukur ini bukan orang lain. Yang diukur ini adalah diri Anda. Oke. Karena yang diukur diri Anda dan Anda melakukan sendiri, ini namanya self correction atau evaluasi diri. Self correction. Apa ya yang kurang? Kemudian Anda menyimpulkan bahwa saya ternyata kurang mampu di bidang pelaksanaan supervisi manajerial. Yang pertama, yang kedua apa, yang ketiga apa, yang keempat, dan itu tidak mungkin satu. Sesempurna-sempurnanya orang banyak hal yang juga dia merasa kurang. Akan celaka kalau Anda kemudian mengatakan saya sangat mampu, tapi Anda kemudian menjustifikasi bahwa analisa kebutuhan pengembangan keprofesian itu Anda angkat. Jadi Anda tidak boleh mengangkat sesuatu yang Anda sudah sangat mampu. Mengapa tidak boleh? Apa yang akan Anda lakukan sudah sangat mampu kok mau ditingkatkan. Iya caranya meningkatkan. Dan begitu. Bagaimana cara meningkatkannya? Sudah sangat mampu. Nah, untuk menunjang hasil evaluasi diri ini, Anda akan melakukan juga analisis dan mencari informasi di sekolah tempat Anda berlatih. Dalam konteks Anda mencari itu kan Anda juga perlu feedback. Ya enggak? Feedback dari orang-orang yang Anda supervisi itu. Maka agar Anda mendapatkan feedback, apa yang harus Anda lakukan? Alah kuning sewes ngantuk. Apa yang harus Anda lakukan, Pak, Bu? Belajar kembali, Pak, mempelajari kembali. Nah, gini loh. Kalau mempelajari kembali, Anda kan tidak dapat feedback. Supaya dapat feedback, apa yang Anda lakukan? Minta masuk. Meminta penilaian. Gimana? Minta dinilai oleh orang lain. Meminta dinilai oleh orang lain. Meminta dinilai itu berarti Anda adalah menyebarkan angket, instrumen. Ya. Apa yang Anda kurang tadi, Anda mintakan pendapat dari teman-teman. Nah, kalau betul ternyata yang perlu ditingkatkan adalah hal tersebut, maka Anda boleh mengangkat itu dalam rencana tindak lanjut pengembangan keprofesiannya. Gitu ya. Itu diangkat di dalam kapan Anda melakukan. Ini pertanyaannya, kapan pengembangan keprofesian berkelanjutan ini dilakukan? Sebenarnya namanya berkelanjutan pengembangan keprofesian ini. Analisa kebutuhan pengembangan keprofesian. Artinya ada sesuatu yang Anda butuhkan. Di tempat saya hujan deras, Bu. Dengar enggak suara saya? Kedengeran, Pak. Ini hujan deras sekali saya. Terdengar, Pak, terdengar. Jelas. Dengar, Pak. Jelas. Sini nggak hujan. Coba tadi sempat putus, Pak. Volumenya saya besarkan dulu. Coba tadi tempat terputus. Oke. Biar dengar. Ya. Oleh sebab itu, kalau Anda membuat rencana tindak lanjut, Pak Sofian, di 8 itu harus memperdomani instrumen yang kemarin Anda kirim itu, Anda lemah di mana menurut Anda sendiri.
Dan Anda menguatkan itu melalui angket kepada teman-teman yang Anda lakukan supervisi itu. Kalau itu supervisi akademik ya supervisi akademik, kalau itu manajerial ya manajerial. Pertanyaan yang timbul kemudian begini. Bentar. Berarti Anda kan kalau sudah mendapatkan data itu, Anda akan berusaha meningkatkan dari hasil analisis kebutuhan pengembangan keprofesian ini kompetensi ini keprofesian ini Anda lakukan kapan? Dengan cara apa? Maka produk yang Anda buat adalah sebuah narasi, sebuah video, sebuah foto yang mendukung kegiatan itu. Kegiatan ini. Kalau Anda nanti dilihat itu di LMS itu Anda akan disuruh mengumpulkan video, foto gitu. Misalnya kalau Anda tadi di AKPK itu kurang memahami supervisi kan berarti kegiatan Anda adalah melakukan literasi ya, membaca kembali tentang supervisi, mendalami kembali. Kalau kemudian yang lemah Anda itu di bidang monitoring, Anda juga harus mempelajari monitoring. Tindak lanjutnya adalah yang memberi manfaat pada diri. Bisa macam-macam sebenarnya. Bisa macam-macam yang Anda lakukan. Tapi cuma nanti bisa Anda tanyakan. Baik. Maaf Pak. Ya. Tadi bisa macam-macam itu memerlukan narasumber nggak Pak? Saya rasa tidak perlu. Oh ya. Kalau itu pakai narasumber nanti susah yang ditingkatkan diri Anda sendiri ya menggolek orang. Ini berarti dilakukan supervisinya di sekolah magang apa di sekolah kita sendiri Pak? Kan kita nanti ada dua sekolah magangnya Pak. Sekolah kita sendiri dengan sekolah yang satu sekolah ya tetangga lah istilahnya. Sangat tergantung pada apa yang Anda lakukan. Bisa jadi tidak perlu dilakukan di sekolah. Yang dilakukan di sekolah itu kan untuk mengukur tadi. Yang dilakukan sekolah itu kan hanya menyebarkan angketnya itu. Iya toh? Tapi kegiatannya kan melekat pada diri masing-masing. Karena Anda lemah di sini, Anda coba kemudian membuat angket kepada guru-guru, apakah benar saya ini minta penguatan dari itu. Kemudian ternyata hasilnya tidak ya. Ada mungkin yang lain yang harusnya. Kalau ternyata hasilnya iya, maka apa Anda harus itu sebenarnya kan untuk angkatnya ini berupa instrumen pernyataan yang kita buat apa berupa narasi saja, Pak? Itu namanya angket itu yang mesti instrumen, Pak, berupa bisa close questionnaire, bisa open questionnaire. Pertanyaan daftar pertanyaan dimintakan pendapat itu ya tentu dalam bentuk tertulis. Ya, tertulis itu bisa jadi lewat Google Form ya bisa, lewat manual kertas ya bisa, suruh mengisi Google ya bisa. Terus pertanyaannya begini, nah gitu apa Pak yang harus saya tuliskan? Ya. Angket itu dibuat kan sesuai kebutuhan. Nah, kebutuhan Anda apa? Misalnya, contohnya Pak ya. Nah, jadi kalau
kebutuhan Anda apa misalnya? Lemah di evaluasi pendidikan. Ya. Berarti kan Anda meminta tahu bagaimana pendapat Anda tentang penjelasan saya yang sudah sampaikan tentang evaluasi pendidikan, misalnya kan gitu. Apakah dengan penjelasan ini Anda sudah merasa memahami? Karena semua mengatakan belum, Pak. Tidak jelas, Pak. Korat karet, Pak. Ada kurang. Jadi kalau sudah bagus gini-gini. Ya, itu kan udah selesai ceritanya nih Pak, angketnya ya. Jadi tindak lanjutnya kalau misalnya katakan tadi kita lemah, boleh kita misalnya literasi ke perpustakaan gitu. Ya boleh. Gitu ya, meningkatkan analisis kebutuhan itu ya saya melakukan literasi. Ya toh? Perpustakaan perpustakaan UHAMKA misalnya. Harus ada fotonya itu Pak ya. 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 Anda membaca buku. Iya. Karena kemarin itu ya teman-teman ya sama ya teman-teman. Iya Pak. Makin jelas kita ya. Iya alhamdulillah. Loh, enggak. Betul Pak. Kebetulan gini Pak, saya punya masalah. Saya justru nilai penelitian pengembangan itu sangat kecil Pak, berdasarkan AKPK yang kemarin saya buat. Kebetulan saya ingat saja karena ini sepertinya berkas di bawah Pak Didi nih. Aduh, iya sih Pak Didi. Kenapa Bu? Saya juga Bu, ke selip nih lagi cari-cari nggak ketemu. Iya, semua kayaknya di bawah Pak Didi nih. Jadi gini Pak Teguh, saya kebetulan nilai APKP untuk pengembangan penelitian itu sangat kecil, mungkin paling kecil di antara yang lain. Kemarin sih disarankan instruktur itu untuk belajar ke sekolah magang. Kebetulan sekolah magang saya Bu Yuniar. Sama. Pas lihat punya Bu Yuniar, penelitian pengembangan sama nilainya seperti saya, sangat rendah. Jadi saya mohon arahan Pak. Jadi baiknya cukup ke perpustakaan atau saya harus mendatangi guru, mendatangi misalnya orang yang berkompeten. Orang yang kompeten gitu. Nanti mungkin saya dengan Bu Yuniar karena sama-sama kecil, nanti saya AKPK untuk mengisi nilai pengembangan saya besar, berarti saya datang ke ahlinya gitu ya Pak. Misalnya guru atau kepala sekolah yang dianggap ahli oleh kami. Mohon arahannya Pak. Kalau orang belajar itu kan dari yang belum bisa kepada yang sudah bisa toh. Betul. Nah, Anda itu kalau tekniknya membuat tentu itu kepada ahlinya. Tapi Anda kan mempelajari pengembangan profesi itu tidak hanya di satu tempat, tidak kepada orang lain. Ya banyak hal Anda lakukan. Satu, mendalami kembali tentang penelitian pengembangan. Iya. Apa dari mana? Dari berbagai sumber ini. Yang kedua, sharing dengan teman sejawat. Itu kan sudah meningkatkan Anda. Sharing seperti berdialog dengan teman lagi sharing tentang penelitian pengembangan kan sudah melakukan Anda. Fotonya ada, Bu Yuniar berhadapan dengan Pak Sofian, ngomong-ngomong terus dipoto. Padahal yang diomong itu Bapak minum kopi. Gitu ya. Iya. Bapak tahu aja. Sekarang semakin jelas nih Pak. Kemarin kan kita terikat kepada sekolah magang ya. Jadi sumbernya itu boleh. Yang penting mampu meningkatkan kompetensi kita. Intinya gitu Pak ya. Nah, terima kasih Pak. Dan bisa dilakukan dengan berbagai cara gitu ya. Iya. Ya kalau saya harus beberapa cara, jangan satu cara. Baik Pak. Terima kasih Pak. Nanti berarti itu isinya narasi Pak. Jadi narasi misalnya saya kan penelitian pengembangan, saya datang ke perpustakaan, misalnya perpustakaan Kota Tangerang, berarti saya sedang di perpustakaan Tangerang dipoto gitu ya Pak. Ya, itu kan hanya dokumen pendukung. Laporannya tentu kan dari hasil AKPK saya lemah di sini, maka saya melakukan tindakan bla bla bla. Paling ya 2 halaman cukup. Siap. Jangan Anda membuat banyak nanti. Iya. Nanti yang dijilid itu banyak beberapa hal. Iya, siap. Tentang pengembangan itu mungkin
Anda di RTL-nya sudah ada, kemudian nanti laporannya dalam bentuk apa itu semacam artikel, apa kok artikel ya? Modul. Oh, progres itu laporan namanya. Progres ya. Progres. Itu baik, Pak. Terus yang lain? Baik Pak, saya lagi Pak izin nih. Saya lanjut aja dulu ya Pak ya. Ntar teman yang lain ya. Izin Pak, bertanya lagi. Kan, ya silakan Pak Sopyan. Ya kan posisi kita sekarang adalah sebagai calon pengawas. Kemudian kita kan melakukan apa itu menurut supervisi atau penilaian di sekolah kita. Kan kepala sekolahnya kita. Bolehkah kita mengambil guru senior yang seolah-olah dia sudah kepala sekolah, kita pengawasnya? Ini lagi teknisnya nih Pak. Bolehkah saya mengambil guru senior? Ini saya sebentar saya tayangkan supaya Anda nanti. Ya karena belum jadi pengawas Pak. Anda misalnya ini ya, yang saya ambil waktu yang penilaian kinerja kepala sekolah dulu. Ya. Penilaian kinerja kepala sekolah itu berarti kan Anda menilai kepala sekolah seakan-akan. Ya, betul. Nah, kalau kepala sekolah Anda kan berarti jeruk makan jeruk. Ya. Ya toh? Ya, iya betul. Pak, iya. Ya. Anda boleh saja meminta hasil penilaian dari pengawas pembina Anda kepada Anda. Nah, itu Anda portofolio kan sudah hasil penilaian kinerja. Artinya tidak perlu praktek menilai, tapi Anda harus memahami apa saja yang dinilai. Itu ya. Yang dinilai di kepala sekolah itu apa saja Anda harus tahu. Oh, Anda pernah dinilai mestinya tahu. Kemudian sebelum kepala sekolah dinilai itu kan kepala sekolah menilai guru. Hasil penilaian kepala sekolah kepada guru atau penilaian Anda sendiri kepada guru-guru itu Anda analisis. Apa yang dianalisis sesuai komponen pada PKG itu. Ya. Apa saja yang perlu dinilai. Saya akan coba tayangkan tentang PKKS dulu. PKKS dulu saya ambilkan. Kedengeran. Ambilkan PKKS dulu. Minta minum. Dingin enggak? Saya beri contoh ya. Minta SD apa minta SMA apa minta SD aja Pak. SD Pak. SD aja Pak biar lebih menukik. Nah. Saya carinya dulu. Aplikasi. Bu Un masih di sekolah. Aduh, saya enggak punya SD, Pak. Oh ya nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa Pak. Ini Ya nggak apa-apa yang SMA karena saya sudah. Yang ada aja Pak. Iya ya Pak, yang siap. Nggak punya SD. Saya ambilkan SMA ya, saya yang umum ya. Ya. Iya Pak. Bisa dilihat, Pak. Halo, bisa dilihat? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ini aplikasi penilaian PKKS. Ini saya ambil SMA Provinsi Jawa Timur, Pak, ya, tidak apa-apa ya, ini bisa diganti, Pak. Yang harus masuk di PKKS itu pertama tentu adalah
Anda mencari sekilas info, ini ada kilas info tentang PKKS itu apa? Di sini ada ini. Di halaman sekilas info, halaman utama. Terus PKKS ini bantuannya apa? Ini tidak perlu saya terangkan. Pertama tentu Anda menginput data dulu. Menginput data itu nama sekolah Anda, di mana, masuk dinas pendidikan mana, ini diisi semua. Oke. Kemudian yang kedua ditulis oleh penilai itu adalah kehadiran kepala sekolah di sekolah itu. Selama 1 tahun terakhir itu persentasenya berapa. Berapa kali dia terlambat dan sebagainya, ini melihat absen tentu. Kemudian yang ketiga adalah perilaku kerja. Perilaku kerja PKKS itu yang menilai tidak ansik atasan saja, tapi juga guru, siswa, orang tua, komite, administrasi kelas, sekolah, administrator TU. Kalau punya laboratorium berarti laboran ikut menilai, kalau punya perpus, tenaga perpustakaan ikut menilai. Ini kalau kita klik, itu kan muncul, disyaratkan sekurang-kurangnya 3 guru untuk memberi nilai Anda. Kepala sekolah bertingkah laku sopan dan ramah terhadap semua peserta didik, orang tua dan guru serta teman sejawat. Guru 1 memberi nilai 1, guru 2 menjadi 2, guru 3. Ini rentangnya hanya 1 dan 2 saja, Pak, supaya tidak terjadi biar. Kemudian kepala sekolah ramah dan berkomunikasi terhadap, ini dinilai oleh guru-guru itu. Ini kalau dijumlahkan ke bawah nanti sudah menghasilkan skor maksimum yang didapat atau skor perolehan kategorinya ini ada. Ini semua ada. Nah, kalau penilaian kinerja kepala sekolah, tentu selain perilaku kerja yang dinilai adalah sasaran kerjanya. Manajerial kepala sekolah itu bagaimana? Kepala sekolah menetapkan alokasi waktu dan beban belajar sekolah sesuai ketentuan. Ini kan ada kalau di SMA, SMK itu namanya review kurikulum. Apakah penetapan kurikulumnya sesuai dengan ketentuan yang sudah diberlaku? Kalau iya 4, kalau tidak kurang, ada yang salah 3, 2, terus dinilai terus ke bawah. Ini pengelolaan sekolah ini sampai banyak ini pertanyaannya. Kemudian ada jiwa kewirausahaan. Kewirausahaan ini sign of business. Sign of business itu kemampuan kepala sekolah untuk memanage sekolah itu dengan biaya sekecil-kecilnya dengan hasil yang sebesar-besarnya dan melakukan networking dengan beberapa pihak. Kemudian apakah kepala sekolah pernah melakukan supervisi? Ini kan dilihat mana hasil supervisinya, mana program supervisinya. Kalau ada semua dinilai. Kemudian apa dia melakukan tugas tambahan? Apa dia juga melakukan pengembangan keprofesian? PTS tadi, kegiatan menunjang apa? Kalau sasaran yang dinilai itu misalnya yang kita lihat itu perilakunya bagaimana, sasaran kerjanya bagaimana, maka analisanya kan di 2 tempat ini, perilaku kerja dan sasaran kerja. Sasaran kerja masih dipilah lagi di manajemennya, di manajerialnya, apa di supervisinya, apa di apanya. Ditemukan yang lemah ini. Ini kalau dianalisa. Tapi Anda kan tidak menganalisa, tapi Anda belajar menilai. Nah, asal Anda punya instrumen belajar menilai kan ya bisa. Kalau Anda punya instrumen belajar menilai juga bisa. Di mana Pak saya mendapatkan instrumen? Di dunia maya itu banyak instrumen. Tidak perlu minta siapa-siapa. Di dunia maklum ini belum saya share screen ya saya bicara ini tadi. Anda tidak melihat paparan saya ya? Iya Pak. Lihat. Lihat Pak. Lah kok diem? Lihat Pak, lihat. Lihat. Lihat Pak. Lihat Pak. Lihat aja sudah. Nah, yang di dalam apa
laporan yang Anda susul itu kan berarti ada sebuah produk penilaian dan proses penilaiannya. Nah, kalau Anda tidak punya, ya minta kepada pengawas pembina Anda instrumen penilaiannya itu dan hasil nilainya itu. Kan begitu. Dari ini instrumennya, hasilnya itu dikemas kan harus jadi produk toh. Produk penilaian kinerja kepala sekolah, instrumennya, hasilnya. Nah, kalau misalnya Anda belum dinilai di tahun ini, ya tahun kemarin belum dinilai, Anda merekayasa sendiri. Meminta tanda tangan pada pengawas pembina. Jadi banyak jalanlah ditempuh untuk itu. Baru pada penilaian kinerja guru itu yang Anda menganalisis. Kalau Anda menganalisis berarti Anda harus tahu poin-poin yang dinilai. Dan itu sudah Anda lakukan. Misalnya saya beri contoh ini. Ini wakil-wakil di sebentar Pak. Hasil penilaian saya lengkap ini kalau saya banyak. Mana yang guru ya? Guru apa? Ini guru apa? Ini saya ambilkan contoh aplikasi saja ya, tapi sebenarnya saya tidak aplikasi menilai ini supaya gampang, karena ini di sini ada komponen-komponen. Kuesioner bisa dibaca Pak ya, kuesioner kinerja pelajaran kelas atau guru kelas, respondennya teman sejawat. Ini kan ada kuesionernya dulu, nama guru ini siapa. Ini cukup lengkap ke bawah apa saja yang dia lakukan. Ini bisa dibuka di roomnya ini. Guru itu dinilai, ternyata yang dinilai kinerja guru itu kinerjanya, kemudian yang melakukan atasan ya toh. Yang dilakukan ini identitas kerjanya apa, laporan evaluasinya bagaimana, instrumen penilaiannya bagaimana, ini di sini semua ada. Kalau saya klik nilai kinerja guru ini, maka yang pertama ditulis ini data orangnya, data personalnya. Kita kembali ke home. Saya bukan mengajak Anda untuk menggunakan aplikasi ini. Saya hanya menunjukkan pokok-pokok yang dinilai nanti apa. Itu yang dianalisa. Kemudian menilai kinerja oleh atasan. Dianalisa kemudian dibuat catatan nggak Pak? Kalau yang masih kurang baik. Nah, memang analisa itu tujuannya untuk mencari tahu dan dicatat. Oh ya, makasih. Kelemahan dan kekuatannya ya Pak ya? Ya, gitu. Hasil penilaian dari guru. Kan guru juga dinilai oleh teman sejawat. Penilaian dari teman sejawat ini ukurannya kan guru itu secara sosial baik atau tidak, kok nilai temannya kok menilai semua jelek. Ya kalau yang lemah komponen sosialnya, kompetensi sosialnya ya yang dibina kompetensi sosialnya. Nah,
Karena yang ditanyakan dalam pelatihan ini, yang ditanyakan itu tidak semuanya. Bapak hanya diminta untuk Ibu hanya diminta untuk menganalisis Bapak menganalisis hasil, maka Anda nanti juga menyimpulkan dari komponen yang dinilai itu, Anda analisis yang lemah di guru itu apa. Dari 10 guru itu yang dinilai, misalnya gurunya hanya 10 orang, gampang. Kalau saya ini jumlahnya puluhan, bahkan ratusan. Itu menganalisisnya ya paling gampang. Guru dari 10 guru itu titik lemah yang paling bawah apa, nanti yang harus diperbaiki apa, direkom oleh Anda. Jadi hasil analisis itu harus rekomendasi. Kalau tidak ada rekomendasi ya percuma. Apa yang lemah Anda menilai guru Anda. Jadi ini tidak perlu melakukan penilaian, tapi hasil penilaian yang sudah ada dianalisa. Tapi kalau di atas ini penilaian kinerja, menilai sebenarnya. Karena Anda posisinya juga menilai diri sendiri, ya ambil saja penilaian yang dilakukan atasan, Anda menggunakan instrumennya, Anda sertakan. Pokok-pokok instrumennya. Itu jangan kemudian menilai teman yang senior Anda nilai. Tujuannya itu menilai kepala sekolah kalau menilai. Ya nilai Anda itu tidak apa-apa. Dan itu tidak berdampak nilai Anda jelek atau baik, tidak berdampak. Yang penting Anda kan latihan menganalisa. Itu tentang penilaian. Yang lain ada pertanyaan? Untuk SD ada nih sih Pak contoh penilaian kinerja guru di saya ini ada. Coba sampean share screen. Iya Pak, lagi belajar nih Pak ya, mohon maaf bila ada kesalahan ya, Pak. Saya memperhatikan ada yang share screen. Iya Pak, siap. Pak, Bapak mohon izin, kan kemarin pada saat IST 1 kami belajar menggunakan aplikasi yang ada di LMS. Apakah nanti dalam pelaksanaan kita harus menggunakan aplikasi itu ataukah aplikasi yang kami biasa pakai, Pak? Ya, pakai aja yang sudah biasa dipakai. Artinya boleh ya Pak ya menggunakan boleh toh. Itu kan di LMS itu kan berlatih tuh Anda. Oh iya siap. Yang ada dari LPMP itu ya Nin ya? Betul, itu kan maksudnya udah familiar. Iya, siap. Berarti ada beberapa poin ya. Dari RPP dan ini sebagainya. Bisa dibesarkan sedikit Pak, meripatku Kak. Iya Pak. Dia besarin dia nih. Sebentar Pak ya, sebentar. Dibesarin nih Pak, sebentar. Nah, ini tidak mengenal karakteristik prestasi, sama aja sih Pak dengan yang SMA Pak ini Pak. Ya sama Pak ya. Seperti tadi saya sampaikan juga sama. Terpenuhi sebagian, terpenuhi seluruhnya. Skornya kan hanya 1 dan 2. Betul. Ini menggunakan aplikasi apa Pak Didi? Kan setiap tahun alhamdulillah kita menilai kinerja guru Bu. Dalam rangka kaitan dengan buat kenaikan pangkat dan lain sebagainya. Nah itu Pak Didi berarti sudah punya banyak itu. Ya untuk guru PNS saja Pak itu. Berapa PNS Anda? Enggak banyak Pak, cuma 6 ini Pak. Banyak. Ya untuk di Tangerang enggak terlalu banyak itu. Tapi apa Pak Didi yang Anda apa yang ingin Anda jelaskan? Enggak, artinya bahan yang tadi kan saya analisa terkait dengan yang disampaikan oleh Pak Sofian, kita menganalisa hasil PKG yang kita kerjakan kan terkadang juga diperiksa juga oleh si pengawas gitu Pak. Ya betul. Mati Pak mic-nya, Pak Didi mic-nya mati. Semata-mata bukan hanya kami yang menilai, tapi hasil penilaian saya juga kan perlu ditandatangani oleh pengawas, dicek oleh pengawas, dicek. Oh ternyata ini nanti dia
secara supervisi manajer akademiknya diperiksa oleh pengawas seperti itu Pak. Saya diberikan arahan, oh ini perbaikin ini seperti itu. Ya. Iya. Artinya kalau saya lihat ini kalau para pengawas di Jawa ini umumnya para kepala sekolah ini di Jawa ini sudah sangat paham lah. Sudah paham. Ya, insya Allah, Pak. Kalau saya melatih calon pengawas di luar Jawa itu Pak Nun Sewu Pak. Ada yang dari guru itu katanya selama jadi guru belum pernah diperiksa pengawas, belum pernah dinilai, belum pernah dilakukannya, menjelaskannya lama. Letak geografis kali ya Pak, karena pengaruh letak geografisnya. Ya di pulau-pulau Pak, di pulau-pulau untuk sampai ke pulau itu butuh 24 jam. Ongkosnya gede juga guru kalau kena. 36 jam gitu. Dari satu pulau ke pulau lain. Ya. Artinya kalau Anda ini saya percaya mesti sudah pernah. Enggak susah lah. Itu Anda tinggal mengeksekusi saja kalau kita. Kalau kami memang dituntut Pak untuk 1 tahun itu 2 kali melakukan supervisi dan diinput di Provinsi Banten itu betul-betul dikejar-kejar Pak oleh LPMP. Betul. Maupun dinas terutama. Iya betul. LPMP itu kan penjaminan mutunya itu aja. Karena LPMP Banten sudah ngeling dengan dinas pendidikan, jadi kalau ada kepala sekolah yang nggak supervisi ya langsung ditegur Pak. Betul. Nah, ya sudah ada latihan banyak, malah apalagi. Iya. Ya cuma tadi itu aja karena kita masih calon, siapa yang nggak ada itu ini aja Pak. Oh terus berarti seandainya Pak, saya lanjut ya pertanyaan saya Pak. Seandainya kalau guru kita PNS, tadi kata Pak Didi 6, ya 6-6-nya ya kita analisis ya. Iya. Oh ya, masih. Ya. Jangan 6 diambil separuh, 6 aja kok diambil separuh. 6 berapa lama? Pak, jadi yang dilaporkan di laporan laporan nanti RTL itu analisis hasil supervisi yang telah dilakukan, karena kan kita sudah melakukan supervisi 2 kali. Yes. Iya, udah oleh pengawas kita analisis buat catatan tadi kata Bapak. Ini kan ada tuh ini, kelihatan ini. Belum Pak. Laporan pelaksana RTLP ini. Belum Pak, belum keluar. Belum kelihatan Pak, tolong nanti di-share kali di grup ya Pak. Di-share itu. Biar tambah paham. Oh, itu ada di tempat Anda. Di LMS Anda ada itu. Ada Pak. Ada ini. Ini sudah ada ini kan sebenarnya saya hanya mengambil dari contoh saja ya, saya buat cepet-cepetan gitu aja gawe. Iya. Ini ya. Anda nanti di akhir kegiatan itu kan menyusun laporan RTLP, rencana tindak lanjut itu yang sudah Anda lakukan apa saja toh. Karena yang Anda laporkan itu sekurang-kurangnya 5 hal tadi kan ada yang sudah bisa disusun mulai sekarang. Iya Pak, sudah ada. 7 berapa ini sudah Anda menyusun RTLP itu sudah mulai pertama sampai terakhir ini selalu melakukan. Tidak berhenti ini. Tidak boleh diplong-plong kalau menurut saya. Karena Anda setiap saat melakukan ini. Setiap hari melakukan. Ini yang Anda lakukan. Penyusunan bahan presentasi laporan pelaksanaan RTLP ini kapan Anda buat? Ini bisa Anda buat di sini. Ini rencana tindak lanjut. Nah, semua dokumen itu Anda jilid, Anda beri penguatan di dalam produk portofolio itu dalam bentuk ada fotonya, ada narasinya, ada hasil analisanya kan begitu. Nah, apa yang dilaporkan ya 5 hal tadi. Kemudian ditunjang dengan video. Video saat Anda melakukan EHT. Ini bukan buknya ya Bu Unung C ini banter. Nah, matikan dulu Bu Unung C. Putrane ning kono bal-balan jadi krungu banter. Baik, saya lanjutkan. Jadi
Lah, pada gelar karya itulah nanti kan Anda menumpuk laporan itu. Anda kemudian juga menyertakan bahan penunjang berupa video pendek. Video itu kalau 7 menit kadang-kadang kepanjangan, waktunya diberikan hanya 10 menit untuk menyampaikan, habis dimakan videonya. Anda diberi waktu 10 menit, videonya 7 menit, berarti kan 3 menit. Tapi kalau Anda diberi waktu 15 menit, ya alhamdulillah. Pokok-pokoknya saja yang disampaikan gitu loh, di depan penguji itu. Ini nanti RTPL Anda diketahui oleh pengajar praktek Anda. Hanya begitu Ibu, tidak susah Ibu, gampang. Itu tentang RTPL di OJT ke-1 ini, OJT kedua ini dimulai itu hal-hal yang pokok. Sekali lagi Anda tidak dituntut untuk membuat penelitian tindakan sekolah, itu yang pertama. Hanya proposal ya Pak, hanya proposal. Ya. Nanti ditanya dilihat di LMS lah, perintahnya kan begitu. Iya, Pak, sudah dilihat. Ya. Nanti bisa dilihat. Kalau membuat kira-kira kok tidak cukup waktu Anda untuk merefleksi 1, refleksi 2 tidak cukup. Iya. Ya, ibaratnya Anda seorang sutradara gitu ya sudah membuat skenario sajalah. Gitu. Iya. Sutradara film. Ibu, Bapak, Saudara sekalian, ini tadi belum saya potret Pak, saya lupa Pak. Sudah ada saya potret beberapa Pak. Iya, tapi saya biasanya kalau nunggu dikirim itu agak lama ya pokoknya. Ya ada Pak, potret lagi Pak. Ntar saya, ya. Iya, mau potret Bapak. Lagi, Bapak. Iya. Senyum. Tak benar nih. Ya. Baik Ibu, Bapak, saya potret 3, 2, 1. Iya. 3, 2, 1. Ya. Rekaman ini kalau Anda pengen juga bisa kok saya boleh kirim. Pak. Dikirim boleh. ke grup Pak buat tambahan itu. Ya, kalau ke grup susah Pak, karena memang durasinya itu sampai 1,2 jam. Jadi 1,5 jam itu banyak Pak. Fotonya aja Pak. Ya. Terus kemana Pak kalau kita pengen itu rekamannya? Ya, kalau Anda mengirim link, kalau Anda mau ngambil di linknya saya beri, berarti Anda harus mengirim email Anda ke saya. Oh baik Pak. Baik. Ya, siap. Siap Pak, siap. Mengirim email Anda ke saya, nanti saya kirim. Bu Uning sih banyak aja dah biar. Banyak. Baik Bapak, saya akan lanjutkan sekali lagi. Sekarang saya ingin sambil kita berdialog ini, Bapak juga belajar yang lain. Bahwa kelak Bapak itu akan melakukan pembinaan, pendampingan, akan melakukan BIMLA dengan teman-teman guru. Di era 4.0 ini, di abad milenial ini, menurut pembelajaran yang sekarang sudah digalakkan, kita kembali ke hasanah, ke marwah budaya bangsa, bahwa kita itu ada 2 hal yang pokok untuk memerdekakan murid itu, bahwa membelajarkan murid itu harus yang pertama menyenangkan, yang kedua sesuai kodrat zaman. Makna kodrat zaman itu ya sesuai zaman anak itu hidup. Kita tidak membelajarkan anak pada kehidupan kita. Dulu Bapak itu dari sana naik sepeda Iya. Ini tidak usah, sekarang nggak mungkin. Dulu Bapak itu bawa sabak buku itu hanya 1 dilinting, kamu bawa 1 enggak mungkin. Sekarang ini sudah era IT, Bapak juga begitu. Bapak sudah mengenal platform pembelajaran apa yang sudah Bapak miliki? Biasanya Google Form itu. Google Form, Google Meet, Zoom. Yang Zoom by Vicon ini, Anda sudah punya platform apa untuk interaksi 2 arah?
Google Meet, Pak. Anda sudah mengenal apa itu Padlet apa belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Jamboard juga belum. Belum. Saya coba untuk kita mencoba Padletnya. Nanti saya terangkan. Padlet, apa? Padlet. Tulisannya kayak gimana Padlet, Pak? belum familiar. Luar biasa nih Pak Teguh. Iya ya, kalah. Menginspirasi kami, Pak. Apanya yang menginspirasi? Wawasannya, IT luar biasa. Wawasan IT-nya luar biasa. Ya memang orang sekarang nggak boleh. Jadi malu kita Pak Padlet aja nggak tahu nulisnya. Padlet saya di mana posisinya? Nggak ketemu. Padlet ini saya punya Padlet. Apa tidak mau muncul? Oh, ke atasan makanya kok nggak mau muncul. Nih, kalau ini mah harus mulu. Ada yang bocor tuh. Saya akan coba sematkan linknya Padlet di chat Anda. Padlet itu adalah papan tulis maya. Di chat Anda itu sudah ada linknya. Nanti caranya Anda tinggal buka chat itu terus Anda klik gitu saja. Ulangi Pak, tadi hilang tuh. Bapak tulisnya linknya hilang. Klik ada Pak. Yang di sebelah kiri ya? http://padlet.com ya Pak. Apa? http://padlet.com itu loh ada. Padlet.com. Sama buka sampai kursornya naikkan loh, muncul. http. Di pojok kanan ada kotak kecil. Itu diklik Pak. Itu ada tampilan, betul. Daftar bacaan. Semua kelihatan? Terbaca? Terbaca Pak. Pesan dalam panggilan. Saya belum. Sisi kanan. Ya. Catnya sudah Anda buka belum cat? Oh, bawah kiri ya, kiri. Si kanan bawah ya. Bukan atas. Dekat. Ya, sudah temu ya. Ya, ini nanti ada Jamboard, ada Mentimeter, ada Padlet, ini satu saja dulu. Iya Pak. Nanti caranya buat akun saya warai, tapi ini saya ajari, tapi ini kita coba dulu, kita klik. Gitu. Klik HTTP Pak. Sudah diklik? Belum. Oh, siap, diklik. Ya, sudah. Ada Pak gambarnya benda-benda langit? Ya. Anderi Spotting. Ada tulisan video apa itu ya? Ya, the serious spotting of the use Kanalomi. Nah, ini murid saya yang ada di kirian sana ini. Aduh, saya ini ngajar orang jauh-jauh tidak tahu orangnya. Andreas Puting namanya Pak. Puting live Jefferson. Nah, ini saya hapusnya dulu biar Anda tidak terganggu. Hapusnya dulu. Anda udah melihat ya gambar langit sky. Nah, di pojok kanan itu ada tanda plus bulatan merah. Pojok kanan, iya Pak. Iya Pak, ada. Iya terlihat ada. Ya. Pojok kanan bawah. Ada tanda plus merah. Ya, ada ya. Kelihatan Pak. Nah, ada tanda merah. Itu kalau saya kursor saya arahkan menjadi pena yang muncul. Ya, pena Pak. Nah, itu kalau saya klik, ya Uningsih sudah muncul. Di sana akan muncul layar gini, tulis nama Bapak.
tulis nama itu. Misalnya Teguh Supriyadi. Nuriati langsung dipublish ya Pak? Jangan dipublish dulu toh, makanya dengarkan dulu. Siap Pak. Kalau Anda publish nanti belum tahu perintahnya kok dipublish. Tak hapus dulu. Nah, tak hapus dulu. Saya Yuniar Ali, ya sudah tahulah. Setelah Anda membuka, Anda menulis nama di bawah itu write something incredible. Ya tahu, kelihatan? Ya, kelihatan ya. Pak. Nah, di sini saya ingin tahu. Nomor 1, permasalahan yang mungkin saya hadapi saat menyusun AKPK. Tulis begitu ya, nomor 1, terus titik 2, Anda menerangkan di bawahnya. Anda menerangkan di bawahnya sini. Ini Anda tulis di bawahnya ini. Bla 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 bla. Itu yang pertama. Yang kedua Anda menuliskan solusi yang kami lakukan. Saya yakin Anda di dalam menyusun nanti Anda akan merasa menemui beberapa hambatan. Prediksikan kira-kira apa dalam menyusun AKPK tadi, dari hasil tadi, kira-kira yang muncul menurut Anda di masalah Anda itu apa? Kalau itu muncul, apa yang Anda lakukan, akan Anda lakukan untuk menyelesaikannya? 2 pertanyaan ini jawab setelah Anda tulis selesai. Ada bisa nggak ajarin Bapak, Dek? Nah, ini Bapak nggak bisa. Kalau Anda sudah menulis, baru Anda publish. Oh, dipakai publish. Kan betul. Permasalahan yang mungkin saya hadapi saat menyusun AKPK adalah bla 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 bla. Solusi yang kami lakukan adalah bla 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 bla. Coba ada 5 orang nanti kan berbeda-beda. Please tulis mulai dari sekarang. Gimana sih, Dek? Saya nggak ngerti nih. Nah, suruh nulis tuh kayak gitu tuh. Permasalahan nih. Nanti dipublish namanya. Ya ini tulis. Permasalahan akan muncul. Terus dikirimnya gimana? Tuh orang pada nulis ke layar. Oh, permasalahan yang akan terjadi. Jadi pada 2 ya. Saat nulis AKPK. Anda menulis, saya tak minum kopi. 1. Membuat narasi, kan AKPK itu membuat narasi ya. Jadi bahasa AKPK
Nggak usah banyak-banyak, Pak. Ini latihan saja kok. Publish ada ya? Oh, kalau Anda merasa sudah siap, silahkan dipublish. Dipublish. Baik, ini ada yang tidak ada namanya. Sopian SPD ada Uningsih, ini Nuriati. Permasalahan yang saya hadapi Yuniar Ali Nengi sore. Ini karena di atasnya nama. Biasakan menuliskan nama dulu supaya nanti kalau Anda memeriksa punyanya guru-guru itu gampang. Halo? Halo, Pak. Halo, ya, Pak. Jadi biasakan menuliskan nama dulu, baru nanti Anda apa yang dieksplorasi. Ya, ini yang sudah terlanjur enggak apa-apa. Kan saya bilang tadi subjek subjeknya apa? Judulnya boleh ditulis di subjek. Nuriati, permasalahan yang saya hadapi itu boleh. Dan solusi yang saya berikan 1, 2 di bawah. Itu yang nggak ada namanya punya saya, Pak. Maaf, tadi keburu-buru, Pak. Yang enggak, ini siapa yang enggak ada namanya, ini siapa? Punya saya, Pak, Uningsih, Pak. Nah, ya ini enggak boleh ya. Siap. Ini Yuniar itu namanya di bawahnya itu. Baik, saya tidak ingin membahas substansi ini dulu. Pada saat Bapak dan Ibu melakukan supervisi di sekolah, bisa jadi Bapak Ibu itu menemukan beberapa hal. Antara satu sekolah dan yang lain hampir sama. Kemudian Anda ingin melakukan bimbingan. Anda vikon untuk mendapatkan masukan dari teman-teman itu Anda menggunakan Zoom atau Google Meet, kemudian guru-guru disuruh menuliskan. Ibu, Bapak, dari hasil supervisi kemarin apa ya yang Bapak Ibu rasakan ada yang manfaat atau yang kurang manfaat misalnya. Atau Anda boleh, terus guru-guru semua menulis, Anda tinggal dari meja di kantor atau di rumah melihat begini saja. Tinggal melihat saja. Jadi tidak susah gitu ya. Bentar ya, ada tamu ini tak bukanya dulu. Bentar. Oh iya, besok ada. Adek mau mama nggak? Adek pulang sama mama? Oh. Bentar. Ya, monggo Bu, sebentar Bu. Saya ini vikon dengan Tangerang. Baik, jadi itu tadi adalah cara Anda untuk berhubungan dengan guru-guru di sekolah Anda atau dengan kepala sekolah di sekolah-sekolah binaan Anda besok. Gitu ya, dengan menggunakan pamflet ini. Apa saja permasalahan boleh ditulis di sini. Ini tadi saya hanya memberitakan sesaat saja apa misalnya. Ini kalau AKPK yang Anda anggap pada masalah, Yuniar mengatakan permasalahan yang saya hadapi dalam menyusun AKPK adalah masalah penelitian dan pengembangan. Nah, kalau ini masalah, Anda boleh saja mengangkat analisis kebutuhan pengembangan keprofesian ini tidak penelitian pengembangan, supaya tidak menjadi masalah. Halo. Halo, Pak. Siap, Pak. Ya, Anda kalau ini kira-kira menjadi masalah untuk apa Anda angkat? Kalau kira-kira masalahnya banyak. Anda mau mengatasinya apa kan? Kalau AKPK itu kan eksekusinya untuk diri Anda. Ya. Tapi kalau Anda menganggap ini nanti bisa dilakukan ya enggak apa-apa. Misalnya lemah di bidang penelitian pengembangan, solusinya ini ya boleh. Yang penting dari masalah Anda itu Anda bisa mendapatkan solusi untuk mendapatkan sebuah trik untuk menyelesaikannya. Itu Bu Junior ya. Kemudian Pak Sopian menulis begini, permasalahan yang akan terjadi Pak Sopian ini.
Permasalahan yang akan terjadi pada saat munculnya KPK, kemampuan dan penelitian masih sangat minim. Bagaimana cara meningkatkan kompetensi? Ini malah tanya. Anda itu saya suruh memprediksikan, kemudian solusinya bagaimana. Anda kalau ada masalah, berarti Anda harus punya trik untuk menyelesaikan. Ya. Permasalahan ini Pak Didi, permasalahan yang saya hadapi misalnya KPK, solusi yang saya hadapi ini kan permasalahannya, dia pengetahuan saya tentang KPK masih kurang. Ya, semua orang kurang masalah KPK. Dalam mengembangkan KPK saya bekerja sekelompok untuk berada. Artinya begini, jangan KPK itu dianggap sebagai sebuah materi. KPK itu cara menganalisis kekurangan Anda. Halo. Halo Pak. Siapa? Nah, cara menganalisis kekurangan Anda, terus apa upaya Anda untuk mengembangkannya. Jadi bukan materi. Enggak, tadi spontanitas Pak. Pikir saya baru belajar memanfaatkan apa yang. Enggak, makanya ini saya bahas. Siap. Ini contoh itu. Siap. Nuriati, permasalahan, mohon maaf ya, saya membaca nama itu biasanya tidak menyebut Pak atau Bu. Siapa? Terima kasih. Ya, nggak apa-apa. Bukan saya tidak menghargai Anda, tapi ini kaidah membaca begitu. Iya, betul. Permasalahan yang saya hadapi munculnya KPK ini sangat yakin saya adalah rasa tidak yakin dengan kemampuan diri. Jangan begitu dong, Bu. Orang mau jadi bos kok tidak yakin, harus yakin ini. Karena ada solusinya, Pak. Apa? Meyakinkan diri bahwa saya mampu, Pak. Ya aku gampang itu. Tidak yakin meyakinkan diri. Siap, Pak. Siap, Pak. Nah, ini namanya Padlet. Anda bisa saja lah. Sekarang bagaimana Pak saya mendapatkan Padlet? Ya. Anda membuka login di Chrome itu. Login. Chrome, Pak, Chrome. Chrome browser itu loh. Ya, Chrome browser, oke Pak. Nah, Anda membuka sana terus login cari Padlet. Tapi sebelum Anda mendapatkan itu, yang pertama perlu Anda lakukan adalah Anda belajar tutorial di YouTube. Bagaimana membuka Padlet, bagaimana mendaftarkan akun Padlet, nanti akan dipandu oleh YouTube. Siap. Tampilannya seperti ini. Dan ini bisa sampai 500 orang menulis bisa. Tambah terus nanti bisa. Iya, ntar. Caranya nanti nyari di YouTube. Makanya Anda bisa mencarinya di YouTube. Mencari di YouTube tutorial mengunduh Padlet gitu aja ya. Siap, Pak. Nah, besok ketemu dengan saya harus sudah bisa. Ya, oke, siap Pak. Harus sudah punya akun ya Pak. Nah, apalagi kalau akun Padlet. Kalau sudah punya malah enak. Siap, diusahakan. Jadi pertemuan kita hari ini sudah cukup, Bapak Ibu, sudah lebih dari 1,5 jam panduan. Beberapa hal sudah kita bahas. Kalau kurang jelas, memang itu harusnya kurang jelas. Kalau jelas nanti Anda selesai sudah. Iya. Iya Pak, terima kasih. Nah, supaya Anda penasaran karena penasaran terus semangat. Saya kemarin punya pengalaman begini Pak. Ini Pak. Saya kemarin ketemu teman-teman gua. Kebetulan saya kan pengajar untuk wilayah gua. Dan saya tidak mungkin ketemu dia di gua. Rasanya kok tidak, ya cukup lewat Meet ini. Nah, saya itu kemudian ini kalau kita bertukar cindera mata kan sepertinya sekarang saya ini punya di timur, punya di daya, itu bertukar cindera mata. Nah, nanti saya berharap Anda mau bertukar cindera mata dengan saya. Siap, Pak. Nah, Anda mencari yang unik dan dan memang itu menjadi ikon daerah Anda, saya juga akan mengirim ke Anda. Begitu Anda mengirim, insya Allah saya juga akan mengirim. Untuk kenangan saya bahwa saya pernah berhubungan dengan Bu Yuniar, dengan Bu Ningsih,
dengan Ibu Nuriati, tapi tidak memaksa loh saya. Kalau ada Anda mau kirim apa itu bertukar cindera lah gitu loh ya. Ya Pak. Oke. Terima kasih kepada Ibu Ningsih, Bu Yuniar, Bu Nuriati, Pak Sofyan, dan sama-sama Pak. Semoga pertemuan ini memberi manfaat pada kita semua. Amin. Tidak kepada saya menyadarkan saya bahwa ternyata saya ini masih terus harus melakukan walaupun sudah usia yang cukup. Untuk orang pegawai ini sebenarnya sudah lebih saya. Karena pegawai itu pensiun 62 dan hari ini tepat ulang tahun saya. Selamat ulang tahun Pak. Semoga panjang umur selalu. Mulai rezeki dan sehat selalu. Mari kita akhiri pertemuan ini bersama dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu dah. Kita ngasih kenang-kenangan apa nih buat Babe? Belum ditutup. Masih ada ya? Masih ada Babe. sorry. Oke, nanti di grup kita aja ya. Siap, Bu. Udah selesai, saya izin live duluan ya. Mau pulang nih, masih di sekolah. Masya Allah. Ini yang ngerekam Bu Ningsih apa Bapak Teguh? Saya juga ngerekam tapi pakai HP yang ada pakai Pastun yang ada di laptop saya. Oh gitu. Iya. Ya udah, kita keluar aja dulu, nanti kita ngobrol di grup aja ya. Terutama buat cindera mata buat Bapak, jangan sampai sama. Ya. Jangan sampai sama antara kita berlima, biar ketika melihat yang warnanya merah ingat Bu Nuriati, ingat warnanya hijau ingat Bu Ningsih, warna merah ingat saya, warna kuning ingat Pak Sofyan dan Pak Didi. Ya, kita nanti rembukan aja. Oke, ya. Siap, Bu. Baik. Ya udah, kita akhiri saja ya. Selamat mengerjakan tugas selanjutnya. Ya, mangga. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.